Wih. Perjalanan hujan-hujan. Yang di depan sih nah shop, bukan shop, lebih jelas kan shop. Kan ibu kota dong. Oh ya, kita mau berangkat ke IKN. Oh IKN belum, nanti IKN Juli. Oh, kita Mana barangnya bu? serap. Baru apa nih barangnya bu? Uang atau apa bu? Ini kan barangmu. Mana bu barangnya? Bentar. Perjalanan. Biasa situ ya kayaknya. Iya. Oh, lebih stabil ya. Di Banten juga luas anunya, Polresnya. Polresnya. Iya. Polres padahal ya. Poldanya luas banget. Ternyata Penaja PPU ini kayak Sangatta. Oh gitu. Iya. Aku belum pernah ke Kenapa sana. begitu sampai? Ya kita pas ini kurang 10 menit jam 9. Iya. bagi bapak ibu kita yang dari luar daerah yang pengobatan rujukan medis kankernya ke kota Samarinda. Nah, kemudian mereka tinggal di rumah dia itu secara gratis diberikan, dan kita berikan program-program untuk mendukung meningkatkan kualitas hidup mereka. Kemudian berlanjut di tahun 2018 kita mengadakan lagi khusus untuk anak-anak berjuang kanker anak, sehingga kita bisa memberitahukan kepada keluarga
3 atau 2 KP atau yang mewakili, kemudian perwakilan kecamatan, kelurahan, desa dan RT di wilayah penetapan tanggal 11 Juni 2026 saya nyatakan dibuka pada 16 malam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, studi banding di Jerman. Kemudian another skill-nya, kemampuan lain-lain yaitu bahasa Inggris dan bahasa Jerman secara pasif. Luar biasa narasumber kita hari ini. Kita berikan applause dulu. Tentunya ini adalah momen dan kesempatan yang sangat berarti mendengarkan dengan seksama karena ini momen yang sangat jarang sekali dan ini memang dihiasi oleh dokter beserta yayasan. Kami sungguh berterima kasih dokter beserta tim yayasan. Semoga kita dapat menikmati materi yang disampaikan. Konsentrasinya beda ya. Beda sekali. Ada yang dok minta nomor laptopnya, dok minta IG-nya dok. Terus buat kemudian masih kontak. Terus tiba-tiba ada yang sudah yang merupakan seorang pejuang kanker atau penyintas kanker. Mungkin boleh berdiri atau angkat tangan. Sorry, ini agak kecil ya. Itu berasal dari satu sel saja. Tapi satu sel ini tidak terkendali. Nah, jadi kanker itu adalah kondisi bisa langsung dicocok-cocokin ke diri sendiri. Siapa sih yang berisiko menderita kanker payudara? Yang pertama usia di atas 50 tahun. Yang kedua itu adanya riwayat keluarga dari ibu atau saudara kandung. Jadi ibunya harus menangani, jadi bukan yang berdiri ya. Susu itu prolaktin yang tinggi dan estrogennya itu relatif rendah. Jadi yang tidak melahirkan lebih berisiko. Dan yang terakhir penggunaan terapi. Kalau ibu saya, misalnya saya perempuan, ibu saya terkena kanker payudara, jangan pakai KB hormonal. Dulu waktu saya praktek dokter umum juga kadang tanya, ibu ada riwayat kanker payudara nggak? Kalau ada, kita kadang anjurkan ya. Sebenarnya hilang pasien negara benar atau salah? Betul salah. Itu udah lebih kan bagiannya. Nah ini terakhir sadari. Jadi kenapa kita harus sadari? Atau spiral? Ya. Kalau spiral kayak pakai make up ya, ibu jadi ini. Dan dilakukan di kedua payudara. Dilakukan dalam posisi masih ingat ya? Posisi berdiri, terus tolak pinggang. Tiduran, ya. Ya udah itu aja. Oke, bisa duduk lagi. Ya, iya. Atau kalau ada gejala mencurigakan di biopsi. Ya. Gejalanya gagal darah, pola BOB berubah ya. Ini kan saya nggak tahu di sini seperti itu ya. Saya kecil di Jakarta, ya rumah saya sih nggak ada gejala. Tapi kan kita tahu gejala semua kecil itu. Bahwa besar dan ambil jadi tidak bisa disinap dan tidak bisa kemoterapi. Itu sayang sekali. Kanker timus itu kanker lantai ya. Saya juga nggak tahu awalnya kanker timus itu apa karena suatu kelenjar ya harusnya dia udah berhenti berkembang, tetapi pada saya berlanjut dengan anomali jadi kanker. Saya diagnosis September. Saya tidak bisa menyebutkan hal ini. Saya harus bilang bahwa saya sakit. Ya, terlebih saya mundur. Kalau saya ditanya, hanya itu membuat saya sakit hati, tapi tidak apa-apa. Saya percaya, ketika saya melakukan sesuatu itu adalah doa. Ya. Tidak mungkin orang lain saya lebih sakit, udah juga mati, tidak mungkin. Pasti dia mendoakan. Tidak apa-apa, merasa kasihan. Tapi dibalik rasa kasihan itu, kasihannya dia. Tapi setidaknya ada sececah doa dan harapan. Kita tidak tahu doa itu muncul dari siapa yang akan dikabulkan Tuhan. Kata orang-orang 40 orang ya. Tapi bagi saya ratusan orang ya, teman-teman yang follow dengan saya, TikTok saya mendoakan sekali itu menjadi motivasi semangat buat saya
sudah mendahului saya, padahal dia baru saja terkena, karena memang tidak ada support dari teman-teman sekitar, keluarga, bahkan stigma masyarakat yang kanker adalah akhir kehidupan. Bagi saya kanker itu justru sebuah awal mula, permulaan yang baik untuk saya menjadi lebih baik, menghargai setiap detik yang saya jalani. Sekarang mungkin wishlist teman-teman pengen liburan, pengen ini. Kalau saya cuma satu, mungkin besok bisa hidup aja, udah. Alhamdulillah. Periksa lebih dini ya. Deteksi dini itu kata Dr. David mencegah lebih baik ya. Deteksi juga lebih baik. Jadi mungkin stadium-stadium awal itu kesempatan untuk sembuhnya itu lebih tinggi dibandingkan udah stadium yang lanjut ya. Seperti saya kan tiba-tiba tidak ada sakit sebelumnya, tiba-tiba ada 10 cm di dada saya, sudah stadium 4, udah metastasis penyebaran ke tulang belakang. Saya juga kaget selama ini kok nggak ada tanda-tanda ya. Dan mungkin memang sudah jalan Tuhan ya, jalan Tuhan seperti ini ya. Perlu Bapak Ibu ketahui, ibu saya meninggal karena kanker ovarium. Saudara ibu saya dan saya juga meninggal kanker ovarium. Jadi memang mungkin kita tidak usah berandai-andai kenapa sih saya kena kanker. Gak usah kemo, misalnya mau kemo 2 hari sebelumnya saya mau ngumpul teman-teman buat dapat energi positif itu. Dalam alhamdulillahnya juga saya bisa bertahan mohon maaf untuk kemoterapi 2-3 hari setelahnya saya tuh tidak bisa makan, mual, muntah, lemas. Ke kamar mandi pun saya merangkak karena sakit semua tulang-tulang, tapi saya bisa menjalaninya. Ketika saya tidak bisa makan, saya yakin, oh mungkin besok. Sudah besok, oh mungkin nanti sore. Sudah sore, oh mungkin besok lagi. Saya selalu menaruh harapan ke depannya akan terjadi hal yang baik. Ya. Mungkin Bapak Ibu bisa menularkan semangat tersebut kepada teman-teman yang mungkin kurang dianugerahi seperti saya, supaya mereka lebih semangat lagi. Karena tidak ada hal yang tidak mungkin di dunia ini. Ya. Saya terakhir kemo itu bulan 12, nanti evaluasi lagi bulan 7 atau bulan 8 untuk selanjutnya. Saya berharap juga minta doa untuk teman-teman bisa mengecil ya, walaupun memang kurang ya karena belum ada pengobatan lagi. Saya tadi sudah konsultasi sama dokter David, mungkin saya akan mencoba untuk pembedahan ya, kata dokter spesialis BTKP-nya. Pembedahan bisa, tapi mungkin memang karena stadium udah lanjut, memang udah ada perlekatan jantung, jadi risiko tinggi. Tapi saya berusaha, saya semangat, saya yakin sesuatu hal yang dimulai dengan niat yang baik itu adalah berujung dengan kebaikan juga. Jadi saya berharap kepada semua orang yang ada di sini, tolong kalau misalnya ada pasien yang dengan mungkin efek kemo itu kan kebotakan ya, terus agak gosong, lemas, jangan dilihat yang seperti kasihan, cukup dilihat aja, habis sudah. Soalnya itu terasa sekali ketika saya berjalan tuh semua orang melihat saya gitu kan. Iya, tapi saya udah bangkit, itu kan memang wajar ya, stigma masyarakat memang agak susah kita ubahnya, tapi mulai sekarang coba kita ubah stigma tersebut supaya mereka lebih semangat lagi, dapat dukungan yang luar biasa ya. Satu pesan terakhir buat Bapak Ibu semua ya, ketika saya selesai di pengobatan, makin banyak orang-orang yang bertanya pada saya ya, bagaimana sih kemo? Saya sampaikan, kemo seperti ini kok, nggak menakutkan, jangan seperti ini ya. Alhamdulillah dari pasien-pasien yang di puskesmas tidak mau kemo, alhamdulillah bisa kemo karena melihat contoh langsung dari saya awalnya sakit tidak ada rambut sampai ada rambut lagi. Ya alhamdulillah bisa berjalan dengan normal lagi. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mungkin mau bertanya ya masalah pengalaman saya terbuka sekali Bapak Ibu. Tidak usah sungkan. Saya tidak akan tersakiti dengan pertanyaan Bapak Ibu. Justru saya semangat dan saya berpikir positif untuk membagikan semua apa yang saya jalani tersebut. Jadi tidak usah merasa tidak enak. Saya sangat terbuka orangnya. Mungkin bisa aja WA saya di Instagram atau TikTok saya boleh. Saya sangat terbuka sekali. Mungkin Mbak Lea dan teman-teman semuanya ada di sini. Sebenarnya kalau mau saya cerita bisa 2 hari 3 hari ya, tapi kan karena terlalu waktu dan juga kesempatan sudah diberikan pada saya berharap kedepannya
acara seperti ini bisa terus berlanjut lagi ya, dan tolong diajak teman-teman penyintas lainnya. Saya tahu itu gak mudah untuk bertemu dengan banyak orang ya, dilihat dengan kesakitannya seperti itu tidak mudah. Tapi mari kita membersamai mereka dengan rasa yang tulus. Terlihat kok kalau orang yang tulus tanya kabar itu terlihat, itu sumber motivasi dan sumber energi bagi mereka. Mungkin cukup sekian ya. Saya minta maaf kalau misalnya ada salah kata selama ini. Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Maha Kuasa dan Rabbal Alamin. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertepatan sekali, saya dan tim itu sedang mencari rumah sewa yang bisa kita sewa untuk rumah singgah khusus pasien kanker dewasa. Dari Bogor, dari Banjarmasin, dari mana-mana kan itu mereka nggak tahu di sini mau sama siapa. Jadi harapan besar kita dengan adanya rumah singgah sehat ini, mereka tuh nggak lagi sendiri. Jadi mereka bisa datang ke sini, mereka harus pengobatan diberikan secara gratis dan mereka bisa dapat support system yang baik. Itu dari kasih saya, itu mungkin 30%, 40% pasien itu putus berobat karena masalah Tuhan dan online supporter dan donatur saya, Pak Asami juga terima kasih banyak. Nah, setelah itu di dalamnya nanti kita masukin pada aktif, tapi masuknya di ruangan khusus. Bahkan Gimana nih? Oh, foto-foto 1, 2, 3. Lagi Mas Agung 1, 2. Ontar dok. Buat saya, pengalaman saya tuh jadi lalai gitu, karena saya pikirnya itu benjolan kecil banget. Saya pikir kayak kucing gitu. Tapi ternyata kalau dia tidak sakit gitu, nah itu ternyata malah berbahaya. Kalau dia sakit, masih kecil sakit, mungkin itu kelenjar yang lain gitu lah. Jadi saya waktu itu 3 bulan sudah tahu, tapi saya belum menindaklanjuti. Padahal kebetulan aja anak saya itu dokter. Jadi akhirnya saya waktu merasa bahwa oke, ini harus dilihat, saya bicara sama dia bilang ini kenapa baru bilang kayak gitu. Ternyata pada saat itu dokter sudah harus segera diangkat. Jadi saya periksa ke dokter dokter Kopi di JIH di Jogja itu, hari kelima itu saya udah dioperasi sama Prof. Kayak gitu. Saya kemo 8 kali, saya radiasi 30 kali, dan juga pesan saya itu buat semua kita, memang support itu luar biasa ya, bagus banget gitu. Tapi kalau buat saya sendiri merasakan bahwa bangunlah ke diri kita sendiri bahwa kita mau sehat. Jadi kalau pengobatannya itu udah kita serahin ke dokter. Dokter sudah menangani dengan baik. Tapi untuk kita membangun diri kita supaya kita itu bukannya kita nggak mau disupport sama saudara atau teman atau siapa ya, karena saya pengalamannya menurut saya saudara saya juga punya kesibukan ya, dan harus dari Balikpapan ke Jogja, karena waktu itu saya di Jogja di sekolah anak-anak. Jadi saya bakar diri saya sendiri gitu, bahwa saya harus sembuh kayak gitu. Bahkan saya nggak mau cerita banyak dengan anak saya yang dokter itu, karena saya pikirnya dia akan sedih. Jadi saya nggak mau bikin dia sedih. Dan saya baca literatur tentang kanker itu,
dari sebelum saya dioperasi, waktu saya divonis, saya baca sampai pasca radiasi. Jadi saya minimal saya sudah punya ilmunya kayak gitu. Jadi alhamdulillah saya kemo 8 kali, saya radiasi 30 kali. Saya tuh berat badan 1 ton aja nggak turun. Karena saya bakar diri saya sendiri. Saya support diri saya sendiri bahwa saya harus bisa. Jadi saya mohon buat semua ibu-ibu yang ada di sini, tolong di support ke yang penyintas kanker. Dia harus semangatkan diri. Besok saya mau